Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah wal khairu wasyarru bimasyiatillah wassalatu wassalamu ala sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du, fa yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim wa ma zala qailan wa huwa asdaqul qailin fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Sadaqallahul aliyyul azim wa ballagha rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin hadirat jamaah Majelis Maulid Nabi, Majelis Al-Maghfirah, wabil khusus sahibul bait, guru kita Mukarram Kiai Haji Marhali beserta keluarga, para tokoh, para sesepuh, asatidz dan ustadzat yang sangat saya hormati dan sangat saya muliakan, tapi tidak saya cintai karena ada lakinya pada. Kalau bilang saya lakinya, saya cintai, itu lakinya marah lagi. Ustaz ngomong apa? Makanya tidak saya cintai, mohon maaf ya, karena ada lakinya yang amin ya rabbal alamin. Bu, saya mau nanya nih, di rumah dandanan begini kan nih? Pantes laki lu betah di empang. Di rumah dandanan begini, keluar asal aja. Ini salah nih, kalau keluar habis semuanya dipakai dah. Ya kadang-kadang Masya Allah, ibu-ibu kalau udah keluar dandanannya udah rebok banget dah. Ya kalau selopnya hijau, ininya hijau, atasannya hijau, jilbabnya hijau, tasnya hijau, cincinnya, mata lu keduitan lu. Serba hijau dari bawah ke atas. Ini terbalik kalau di rumah dandanan begini nih. Ya biar laki betah di rumah. Kadang-kadang laki nggak betah di rumah, dandannya dasar udah bawa terasi lagi. Lagi demen di empang lah. Rupanya empang lebih cakep daripada muka bininya. Buktinya lebih betah di Laki lu sering mancing nggak? Lah iya, bang, ini dari Senin ke Senin di empang mulu. Saya kalau di rumah sumpek bang terusan katanya. Nah itu salah tuh, berarti tidak baiti jannati, rumah tanggaku adalah ciptakan itu bu. Dandan yang cakep dah. Dandan dah nih. Ini sini sebelah ini merah, sebelah hijau, ini kuning, ini hitam, mudah. Kue pepe ada dulu. Baik bu, saya langsung saja karena banyak tempat yang harus saya datangi pada hari ini. Kebabelan, Bekasi, Tanjung Priok, Cengkareng, Pondok Kacang. Jadi insya Allah seharian 25 juta aja mah kumpul lah. Amin ya robbal. Tuh kira duit mah sergep banget lah. Amin ya robbal. Emang gue mau bagi lo? Kagak. Baik, saya mulai saja. Kita ini kemarin COVID pandemi 19, betul ya? Sampai 2 tahun kan? Pada berjemur gak? Pada berjemur 2 tahun tuh, jam 10 pada nenek-nenek, aki-aki pada berjemur 2 tahun. Padahal tinggal goreng doang nih, kayak opak barengginang kan? Ya tinggal goreng doang, opak barengginang, berjemurnya 2 tahun. Saya ngajak kawan-kawan dari majelis ulama, para asatidz, ini coba kita hadirkan agama di tengah pandemi COVID-19. Karena hakikatnya kemarin COVID-19 itu dampaknya bukan ekonomi saja. Yang ada lebih membahayakan dampak akidah. Keyakinan, keimanan kita kepada Allah tuh dampaknya sampai orang takut benar, kayak gak punya Tuhan. Ya jangan ada siapa? Itu ada iya, tapi ketakutan kita jangan sampai membunuh kita. Hadirkan kebesaran Allah. Makanya ayatnya Fa in tawallau faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi
tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil. Itu yang harus dihadirkan. Jangan hidup ini tidak menghadirkan tauhid, bahaya. Orang berani hidup itu karena tauhid, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hasbunallahu wa ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Mana yang punya utang banyak? Yang punya utang mana? Angkat tangan, jangan malu-malu, saya kasih wiridnya nih. Yang punya utang. Malu. Yang punya utang banyak. Lah ustazahnya diutangin juga. Innalillahi wa inna. Ngutang mau ustazah, betul nggak ustazah? Iya, sampai murid ngutang mau ustazah. Murid sial jangkalan. Saya mohon ganti bangkunya yang ono. Nah, ganti yang ono. Kalau ini saya seperti Fir'aun duduk di bangku nih, bangkunya kayu no. Ya, ini kegedean. Nah, kalau korinya tadi gedean cocok, badannya gede pas. Kalau saya badannya kecil jadi banyakan lebihnya nih. Yang kayu aja. Aman yang kedua, saya minta air putih yang panas banget. Air putih yang panas banget, jangan banyak, secangkir aja. Air putih yang panas, pakai gula dikit, sama kopi dikit dah. Iya mau ngopi, mintanya pelan-pelan. Gue minta kopi nggak sopan, gue minta air panas, secangkirnya panas, pakai gula dikit sama kopi. Mau ngapain? Lo yang mau ngopi tuh bukan gua. Iya dah. Ini kegedean bangkunya nih. Ya sini aja dah, jazakallah. Nah ini bangku cocok untuk 3 periode lagi nih. Lanjut Bu. Saya ceritain satu persatu bahwa rasa takut itu wajar terjadi pada manusia. Jangankan kita, orang-orang besar aja dihantui rasa takut. Saya ceritain satu-satu tuh. Pertama, ibunda Nabi Musa alaihis dikecam rasa takut, padahal anaknya Nabi Musa, emaknya pun dikecam rasa takut juga. Setelah Fir'aun, kenal Fir'aun? Tahu Fir'aun? Raja yang ngaku sebagai Tuhan. Ada gak yang model-model Fir'aun di Indonesia? Ada? Banyak, siapa aja? Awas tangkep loh. Banyak model-model Fir'aun di Indonesia yang zalim, serakah, dan sombong, banyak. Nah ibunda Nabi Musa alaihi salam setelah Fir'aun raja yang zalim itu ambil kebijakan. Karena buzzer Fir'aun, tukang-tukang bisiknya Fir'aun, tukang-tukang sihirnya membisikkan bahwa yang akan mengancam kekuasaan Fir'aun dari singgasananya adalah bayi laki-laki yang terlahir dari kalangan Bani Israel. Maka setiap kali ada orok lahir dari kalangan Bani Israel dipotongin sama Fir'aun, saking takutnya kekuasaannya akan ditumbangkan oleh bayi itu. Ternyata yang menumbangkan kekuasaan adalah bayi yang dirawat oleh Fir'aun dalam istana, yaitu Nabi Musa alaihis. Itu ayatnya wa idza anjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adzab yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'un min rabbikum 'adzim. Allah, cuma menang baik nih. Wa fi dzalikum bala'un min rabbikum 'adzim. Qori kita tadi nggak disambut tuh, bacanya bagus, beda-beda tipis dia sama saya tuh. Ya, dia juara pertama, saya juara kedua karena pesertanya cuma 2. Beliau juara pertama, saya juara kedua. Allah firmankan tuh, wa idza anjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adzab yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'un min rabbikum 'adzim. Nyebut Fir'aun datang kopi. Izin minum dulu ya, saya minum. Panas, gue tahu panas. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah kapal api 2.000. Kan saset 2.000 ya. Ini juga enggak satu saset, setengah saset encer sih. Jangan-jangan bagi 2 bikin ini. Satu saset dibagi mana bikin tadi? Ya, lu bagi 2 nih encer ini. Pagi-pagi di sembahyang subuh, zikir, baca Quran, ngopi dah. Depan rumah ya, ngopi, pisang goreng. Duit di kantong 20 juta dah. Kopi, pisang goreng, duit di kantong 20 juta. Punya burung murai gacor. Kacer gacor. Cica ijo gacor. Bini gacor, bini lu panen krotok menjangkrik ya. Lah bininya ngikut gacor. Belum bini lu dari pagi sampai sore rame amat gacor banget dimpanin krotok sama jangkrik bininya. Lah pantes gacor. Tuh ya. Ada bisikan dari tukang sihirnya Firaun bahwa yang akan mengancam kekuasaan Firaun adalah bayi laki-laki yang terlahir dari kalangan Bani Israel. Makanya setiap yang lahir dipotong-potongin, orok dipotong, saking golimnya Firaun. Orok dipotong-potongin, enggak tega kita ya. Lihat orang dipotong, ya Allah, naudzubillah min dzalik, terjadi itu peristiwa kayak gini. Sudah terdengar pada ibunda Nabi Musa alaihi salam kalau Firaun motong-motongin orok yang terlahir dari kalangan Bani, saking takutnya kekuasaannya diruntuhkan. Ada nggak orang yang begitu? Saking takutnya kekuasaan diruntuhkan sampai dia menciptakan segala. Ada bu? Di mana? Di negeri Antah Barantah tuh ada ya penguasa yang takut kekuasaannya diruntuhkan oleh orang yang pulang dari Saudi Arabia datang sini. Saya lanjutkan dipotong-potong, masya Allah bu, ya Allah, itu bayi masih orok dikoyorin, tahu dikoyorin, dikanyutin, masih orok dikanyutin, ya Allah, tega nggak? Masa itu kalau bukan karena tauhid, ibunda Nabi Musa nggak bakal berani, nggak bakal tega ngoyorin putranya yang masih orok di Sungai Nil. Sungai Nil tuh sungai yang lebar, deras, banyak buayanya. Lah orok dikanyutin tinggal dicaplok doang sama buaya, betul? Lah orok punya kemampuan apa ngelawan buaya? Caplok aja, ya Allah. Tapi kuat batinnya ibunda Nabi Musa karena tauhid, karena tahu, percaya kepada. Maka hal yang tidak masuk akal bisa dilakukan dan ada keberanian kalau dasarnya tahu tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, dikoyorin karena Allah firmankan wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i fa idza khifti 'alaihi fa alqihi fil yammi wa la takhafi wa la tahzani inna radduhu ilaiki wa inna radduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin. Allah janjikan inna radduhu, kami akan mengembalikannya Musa kepadamu, wa ja'iluhu minal mursalin, dan kami akan jadikan Musa yang kau kanyutkan tuh bayinya akan menjadi Rasul Allah. Itu karena janji dari Allah, inna radduhu ilaiki, sungguhnya kami akan mengembalikan Musa kepadamu dan akan menjadikannya tergolong rasul-rasul Allah. Itu kalau bukan karena tauhid, yakin Allah akan menyelamatkan, nggak mungkin Di sini pentingnya tauhid tuh. Coba orok dikanyutin di Sungai Nil yang banyak buahnya, tinggal nyaplok aja. Kira-kira kalau orang-orang laki ini dikanyutin di kali dimakan buaya nggak? Hah? Enggak, maksud buaya makan buaya. Jangan-jangan galakan dia nih, betul. Makanya ibu lebih takut buaya kali apa buaya darat? Lihat buaya darat, jangan kesini dong nengokin mukanya, buaya darat. Nengok senok belakang no. Itu lebih galak buaya darat daripada buaya kah? Tuh ada keberanian karena tahu tauhid kepada Allah. Makanya hidup perlu bertauhid. Sekarang saya nanya, ibu kalau ngawinin, nyunatin, mendung, hati kecil nggak? Kalau ngawinin, nyunatin, mendung aja, gludug aja, hati kecil nggak? Jangan kecil, minta kepada Allah, ikutinnya. Allahumma hawalaina la alaina. Allahumma hawalaina la alaina. Itu tauhid, minta kepada Allah, jangan diturunin. Allahumma ya Allah hawalaina, turunkanlah hujan di sekitar kami saja, kampung sebelahnya. Ini kampung apa namanya?
Jangan di peninggilan ya Allah, di larangan aja. Di Cipadu aja, di Bintaro aja, jangan di asal jangan sama orang Bintaro, orang Cipadu larangan doa sama ya Allah, jangan di larangan, di peninggilan aja ya sama juga. Doanya Allahumma hawalaina la alaina. Ini namanya tauhid, minta kepada siapa Allah? Gak usah panggil pawang-pawangan. Dulu orang mohon maaf, biar jangan turun hujan tuh cabai sama bawang ditancepin di kedebok, betul? Jangan kalau mau bikin nasi goreng matching biar enak, bawang cabenya banyakan. Kadang-kadang kodok dipendem-pendemin tuh. Kodok dipendem-pendemin, salah apa kodok biar jangan turun? Karena dia yang manggil-manggil hujan, itu nyanyiannya Bunyamin, sang kodok sang kodok tuh Bunyamin, jangan dipendemin, dosa. Nabi larang, naha Rasulullah an qatlid dofadi. Nabi larang membunuh kodok-kodok. Kok kodok dipendem-pendemin biar jangan turun? Itu masih mendingan dah. Ada juga nih mohon porno, Bu. Ya, porno kalau ini mencorok. Bininya suruh nyopot celana dalamnya. Copotin, bininya goblok lagi mau iya Bang beres, siap dia copotin. Diambil melakinya. Sang-sangin di atas genteng. Biar jangan turun hujan, kata malaikat. Emang gue takut nih begitu-begituan. Tikus aja kagak mau gigit, Bu. Itu justru malah ngundang geledek itu. Kalau ngelemparin celana dalam ke atas genteng malah ngundang geledek. Kenapa ngundang geledek? Penitinya lupa dicopotin. Dan kalau karetnya putus disambung pakai apa? Celana dalam bini lu itu. Malah ngundang kata laki, loh kok geledek? Iya Bang, penitinya lupa saya copotin. Loh bener penitinya belum dicopotin. Itu ngundang magnet geledek tuh. Jangan. Allahumma hawalaina. Lah ini tauhid, Bu. Maka hidup itu kalau tauhid juga tegar kita. Hujan gak apa-apa dah, biar datengin reja. Nah biasanya kalau ngawinin nyunatin hujan, emang hati kecil gak apa, Bu? Kenapa hati kecil? Sedikit yang kondangan ya modal kagak pulang dah. Mengarepin derong kondangan buat ganti pinjem duit sama RW buat ngawinin anak. Hujan turun, ya gak pulang modal. Jangan minta kepada Allah, Allahumma hawalaina la alai. Ini saya sampaikan tauhid di tengah masyarakat. Sebab apa? Kalau bicara soal ekonomi, Rizal Ramli sudah, ya, Faisal Basri sudah, Irsanuddin sudah, Repli Harun sudah bicara presidential threshold sudah ya. Pak Sutioso sudah bicara soal keamanan negara. Letnan Jenderal Purwani Yayat sudah bicarakan. Nah, ulama kudu bicara apa di tengah Covid-19? Ya bicara akidah, bahasa agama, membesarkan hati umat, jangan terlalu takut-takut. Masya Allah pada takutnya, kesian. Nanti setan semakin girang kalau kita tidak menghadirkan tahu. Makanya ada orang saking takutnya mati dia. Itu prokesnya mencuci tangan, pakai masker, jaga jarak. Itu mah ikhtiar, tawakalnya nggak ada. Itu bahasa ikhtiar, cuci tangan, jaga jarak, pakai Bu, pakai akal nih. Itu tenaga kesehatan mestinya nggak boleh mati. Ya nakes tuh nggak boleh mati, udah pakai masker, pakai apa lagi, helm, sarung tangan, ADP, mati duluan. Ya mati dulu. Karena soal mati itu bukan urusan masker. Soal mati itu wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idnillahi kitabam. Allah sudah tentukan. Jadi kematian bukan karena tidak pakai maskernya, itu sabab. Covid itu sabab, hakikatnya sudah aja. Saya mau nanya, andai kata mati itu karena urusan umur, kira-kira yang pantas mati duluan siapa di sini nih? Jangan nengok sampingnya. Pasti yang tua enggak? Yang tua kan? Tapi ada enggak cucu meninggal duluan daripada engkongnya? Yang pantas meninggal duluan siapa? Yang pantas meninggalnya ajinya, neneknya. Cucunya duluan, karena urusan mati itu bukan urusan umur, bukan urusan Covid, bukan urusan masker, tapi ajal. Ini kan bahaya, Bu. Kemarin itu sababnya gede, hakikatnya kecil. Hakikatnya gede, ajal. Sababnya Covid, bahaya kalau tidak menghadirkan tauhid. Makanya subhanallah, hadirkan tauhid dalam hidup supaya hidup itu jadi berani. Saya kasih beritanya, ikutin. Hasbiyallah, la ilaha, hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu.
wa huwa rabbul arsyil azim. 3 kali subuh, 3 kali hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. 3 kali hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil. Serahkan kepada Allah. Kemarin takutnya luar biasa. Maka saya katakan ulama hadir dong, menghadirkan bahasa agama. Tiada lain tahu. Jangan umat pada ketakutan, pada ya Allah kesian pun pada ketakutan. Semua orang ada merasakan rasa takut, tapi rasa takut kita jangan sampai melupakan Allah Subhanahu. Karena yang menciptakan takut itu sendiri Allah. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قالوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. Rasa takut itu sendiri Allah yang menciptakan agar orang mencari Tuhan. Rasa takut Allah ciptakan agar orang nanti kembali kepada Allah. Saya sendiri pernah merasa takut, Bu. Subhanallah, takut luar biasa. Pernah nyebrang dari Banyuwangi, Ketapang, ke Gilimanuk, Bali. Rencana penyeberangan jam 8 malam, ditunda sampai jam 3 pagi. Karena ASDP mengumumkan tidak boleh ada penyeberangan karena angin yang gede dan ombak yang gede. Akhirnya ditunda sampai jam 3 pagi. Udah kita tungguin. Jam 3 pagi diumumin silakan diizinkan berangkat. Orang Jawa bilang dilalah di tengah Selat Bali, angin datang lagi. Ombak naik ke kapal tuh. Keluar 4 meter. Kapal udah goyang-goyang. Masya Allah, ya terbalik mati dan mati. Semua orang yang di kapal teriak Allahu Akbar. Allahu Akbar. Akhirnya manggil siapa? Di tengah rasa takutnya manggil, tuh Allah ciptakan rasa takut ombak yang gede, biar orang Allahu Akbar, semua teriak Allahu Akbar. Sampai mohon maaf, ada orang perempuan duduk di samping saya pakai kutang doang, sama celana pendek. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar begitu. Lo usah tahu duduknya di samping gua, gua kagak mau pindah duduk situ aja. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya masih ingat kutangnya warnanya merah. Mereknya saya main ke Triumph mereknya, Bu. Masih nggak antung nih, nggak digunting. Sampai gua apal. Ini yang bikin apalan saya banyak hilang dia nih. Si kagak semenggah nih. Ya lucu, Bu, pakai kutang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allah. Orang tanya, Ustaz kok tahu lah duduknya di samping gua. Makanya gua kagak mau pindah meski pada tempat duduk kosong. Saya duduk. Bini gue kajak, kalau bini gue dia getokin centong nasi, abang apa duduk di situ sih? Gue kata lain mau punya lu ini. Sampai orang manggil siapa? Allah ciptakan rasa takut agar orang mencari Allah. Rupanya kata-kata Allahu Akbar itu membuat dia damai. Andai kata mati nggak pada sudah nyebut Allah. Itu pentingnya menghadirkan tauhid dalam hidup kita, karena seringkali dicekam tuh ya dalam rasa takut. Kembali hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Yang kedua, Bu, ibunda Nabi Ismail namanya Siti Hajar itu ditinggalkan oleh suaminya Nabi Ibrahim di tempat sekarang namanya Mekah. Jangan bayangkan Mekah sekarang udah rame, udah ada McD, ada KFC, ada Hokben, macam-macam makanan ada. Bayangkan Mekah pada zaman Nabi Muhammad udah rame, banyak pasar. Bayangkan Mekah pada zaman Nabi Ibrahim alaihi salam sepi. Inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Siti Hajar dengan oroknya Nabi Ismail ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim pada satu lembah, jangankan orang. Puunan aja nggak ada, serem. Ya Allah, ditinggalin bayi sama suaminya. Kalau di sini tinggilan enak, rame, banyak kang somai, kang bakwan Malang, kang toprak, kang gado-gado ya. Ini biwadin ghairi di zar'in inda baitikal muharram. Mekah sekarang udah rame. Mana yang belum pernah ke Mekah, angkat tangan? Angkat tangan, jangan malu-malu, jangan gengsi-gengsi, biar didoain malaikat Jibril. Nih belum pernah, angkat tangan yang belum pernah ke Mekah.
Jangan haji dah, haji mah udah susah lama, duit lu udah pakai buat bangun segala teledik pada. Ya. Angkat tangan yang belum pernah Mekah, angkat tangan, jangan malu-malu. Didoain malaikat Jibril, angkat tangan, jujur aja jujur. Kalau belum punya mobil, gengsi nggak apa-apa dah, nggak punya motor, rumah bagus. Sekarang belum ke Mekah, angkat tangan, jujur. Malaikat Jibril doain, angkat tangan. Angkat tangan. Innalillahi, banyak amat. Itu angkat tangan yang mau berangkatin lu siapa? Tadi orang suruh angkat tangan, udah angkat tangan katain. Lah soher semuanya ngangkat tangan yang mau berangkatin siapa? Mau ke Mekah. Mau ke Mekah. Pengen tahu caranya. Ibu kalau mau ngerendemin celana laki suka mereksain kantongnya enggak? Ya takut ada duit kerendam. Rogo-rogo, ada 350.000 celengin. Jangan boro-boro, amin. Besok lagi mau kerendemin rogo-rogo ada 5 juta. Alhamdulillah. Ya saat boro-boro yang ada ribuan udah lecek banget lagi. Lah bini saya yang ini sering ronggong-ronggong, bang itu ada amplop di gamis belum dibuka. Iya tadi pagi gua habis ceramah di Ustadz Marhali ada 5 juta isinya tuh amplop. Amin. Lu gua ngajak yang enak-enak tuh. Ke Mekah bu, habis belanja sayuran tadi pagi ada kembaliannya 250.000 celengin. Amin, jangan boro-boro. Besok lagi kembalian 350.000 celengin. Besok lagi ada kembalian 500.000 celengin. Besok lagi ada kembalian 750.000. Habis belanja sana kembaliannya 750. Amin. Laki lu ngasih belanja berduit. Hebat amat belanja kembalian 750.000 lah, ngasih belanja berduit. Celengin tuh bu, celengin biar bisa nanti hijrah haji ke Mekah, umroh ke Mekah dan Madi. Amin ya robbal. Subhanallah, seorang perempuan yang dititipin bayi Nabi Ismail harus ditinggalkan biwadin ghairi di zar'in inda baitikal muharram, pada satu lembah yang tidak ada pohonan. Jangankan orang puunan aja nggak ada. Masih nanya sama suaminya, amaraka rabbuka ya Ibrahim, amaraka rabbuka ya Ibrahim, apakah Tuhanmu yang menyuruh engkau menempatkan aku di sini? Faqala na'am, ya ini urusan Allah. Allah suruh aku menempatkan engkau dan putraku Ismail sekarang namanya Faqalat idzan lan yudayyi'anallah. Kalau Allah yang nyuruh, Allah tidak akan menyia-nyiakan kita. Karena Allah sudah nyuruh, Allah tidak pernah akan menyentuh. Tegar tuh, berani ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim meskipun dititipin orok namanya Nabi Ismail alaihi. Makanya lahirlah sumur Zam-Zam, Sofa dan Mar. Tuh, lahirlah sumur Zam-Zam, Sofa dan itu sejarah. Kalau bukan karena dasar perintahnya Allah, nggak mau Siti Hajar ditinggalin pada satu tempat. Jangankan orang puunan aja nggak ngeri, serem. Tapi yakin Allah akan pelihara. Idzan lan yudayyi'anallah. Kalau gitu Allah tidak akan menyanyiakan kita. Wasu Allah Mekah sekarang. Makanya niat biar bisa pergi haji, biar bisa melihat Mekah, melihat Madinah, enak gak? Terbayang tala'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina mada'an lillahi da ayyuhal mab'usu fina jita bil amril muta jita syarrafal madinah marhaban ya khairada. Subhanallah, datang ke Madinah terbayang hijrahnya Rasul. Makanya niatin nabung biar bisa umrah, biar bisa tuh alhamdulillah. Ditinggal pada satu tempat, jangankan orang pounan aja nggak ada. Biwadin ghairi di zar'in inda baitikal. Siap karena dasarnya perintah Allah. Yang bikin berani Siti Hajar karena tauhid kepada Allah, akan Allah pelihara. Ditinggal, lahirlah sumur Zam-Zam, Sofa, dan itu karena tauhid. Maka hadirkan tauhid kepada Allah agar hidup itu jadi berani. Itu luar biasa. Sudah, tadi saya rasa takut saya juga Allahu Akbar begitu, karena udah begitu bu kapalnya. Ombak naik ke kapal keluar 4 meter, ya Allah, mati. Kali ini dihadirkan Allah, akhirnya jadi sering kali kita tidak menghadirkan Allah. Makanya orang dulu tuh bijak kalau ngaji. Allahu Rabbuna, Allahu hasbuna. Lagi
Allahu 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 Rabbuna Allahu 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 hasbuna. Lagi Allahu 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 Rabbuna Allahu 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 hasbuna. Tuh panggil terus biar nanti timbul keberanian. Yang kedua, banyak-banyak baca sholawat biar turun kalau kita baca sholawat itu turun rahmat kata Nabi. Ya, kata ulama, inda dzikri ahli sholah tatanazzalur rahmah. Ketika disebut nama orang-orang soleh, para ulama, wali Allah, turun rahmat, tatanazzalur rahmah. Itu orang soleh disebut namanya akan menyebabkan turun Fakaifa bidzikri aslahis sholihin. Maka bagaimana kalau yang disebut aslahis sholihin, orang yang paling soleh dari sekian orang-orang soleh. Siapa? Junjungan kita Nabi besar Muhammad. Orang soleh disebut namanya itu turun rahmat. Apalagi yang disebut orang yang paling soleh. Siapa dia? Junjungan kita Nabi besar Muhammad. Makanya kemarin sholatibul qulub, ya, sholatibul qulub yang ramai itu gimana bunyinya? Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha afiyatil abdani wa shifaiha. Kucek-kucek matanya. Wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Lagi Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha. Matanya wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Lagi sekali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Itu enak, jadi rasa takut karena turun Makanya kemarin masyhur tuh sholawat tibbil qulub di tengah pandemi Covid-19 karena itu obatnya. Allah katakan wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan menimpakan adab selama engkau hai Muhammad ada di tengah-tengah manusia. Karena ada Rasulullah rahmatan lil wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Karena ada rahmatan lil alamin, Allah tidak timpakan adab. Berbeda pada zaman-zaman Nabi sebelum. Nabi Soleh ada adab Allah, Nabi Lut apalagi, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Nuh apalagi ada juga. Di zaman Rasulullah nggak ada adab karena ada Nabi Muhammad. Nah, Nabi Muhammad itu udah nggak ada wafat. Kita akan menghadirkan Rasulullah lewat ruhus sholawah, rus baca sholat. Karena saya katakan pada maulid PPKM berapa waktu itu masih awal-awal ganas-ganasnya. Ini andil umat Islam paling besar dalam rangka melandaikan Covid-19 lewat baca sholat. Karena kalau orang baca sholawat turun rahmat. Karena yang rahmatnya turun, wabah, virus, penyakit nyingkir semuanya. Makanya jangan berhenti baca sholawat. Yang kedua, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Kekuatan yang kedua yang bisa nahan adabnya Allah adalah kekuatan
Ini baca sholawat, baca istighfar, silakan. Vaksin segala macam silakan. Sholawat dan istighfar jangan ditinggal. Itu ikhtiar, tawakalnya lewat sholawat dan istighfar. Ini umat harus dibawa kepada agama tauhid. Jangan sebab itu covid semua pada takut, saking takutnya mati dalam keadaan ketakutan. Ya saya bilang nakes itu ya nggak pantas mati. Kalau urusan mati kan bukan bukan masker, bukan cuci tangan, jaga jarak. Urusan mati urusan hadirkan kekuatan yang bisa menangkal, menahan adabnya lewat sholawat dan istighfar. Karena orang-orang dulu kalau ngaji kan bijak, di bawah nyanyi Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khotaya Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khotaya. Istighfar satu lagi. Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khotaya. Ada lagi tuh di kampung. Ya Tawwab tub alaina. Yuk. Ya Tawwab tub alaina warhamna wanzur ilaina warhamna wanzur ilaina ya Tawwab tub alaina ya Tawwab tub alaina warhamna wanzur ilaina warhamna wanzur ilaina. Ibaratnya begini Bu, ada maling ketangkep, pencurian beberapa kali terjadi, ketangkep tuh maling, ketangkep basah nyolong motor, digebugin abis-abisan masyarakat karena masyarakat udah kesel bener. Babak dulu tuh ocor-ocoran darah bilangnya. Itu maling yang udah ketangkep basah nyolong, digebugin babak belur masih sombong. Pukul gua masih kuat kira-kira mukulnya kita nambah kira-kira. Ada maling ketangkep basah, dipukulin babak belur masih sombong. Kira-kira kita apa nih? Ambil balok kita hajar. Itu nasib kita sebagai bangsa dan negara begitu. Udah ditimpah berbagai macam bala, musibah masih masih bohong, masih zalim, masih khianat, masih curang. Ya, tunggu aja akan ada adab-adab balak-balak. Beda dengan kalau maling ketangkep Bu. Babak belur, Pak ampun, mohon maaf sudah nggak kuat, nggak tegang nggak kita mukulin. Tegang nah istighfar kita tuh permohonan pada Allah, ya Allah kami mohon ampun karena sebab dosa-dosa Engkau timpakan maka bangsa ini mesti banyak istighfar, bukan malah sombong, zalim dan bohong. Jangan istighfar kepada Allah. Makanya guru dulu bijak ngajiin ya. Bis ngaji ya Tawwab tub alaina, enak kan? Ya Tawwab tub alaina warham, ya Allah sayangi kami, ya Allah sayang udah enggak kuat ya Allah. Warhamna wanzur, tataplah kami ya Allah yang sudah kesusahan. Soal beras naik, apa segala macam, BBM naik, udah susah ya. Makanya jangan sombong, jangan bohong, jangan khianat amanah rakyat. Biar Allah tidak timpakan. Saya ngajak begini benar nggak Bu? Istighfar, banyak-banyak baca sholat, bukan malah sombong, bukan malah Tunggu aja siap-siap bahwa fitnah itu tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja. Wattaqu fitnatal la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Bahwa ujian Allah itu tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja. Kita pun kebagian karena kita tidak istighfar dan tidak mengingatkan orang-orang yang zalim supaya berbuat saya ajak umat ini supaya sadar bahwa kita harus kembali menghadirkan kebesaran Allah. Jangan sombong, jangan khianat, jangan bohong. Itu diajak kita agama. Saya sampaikan biar nanti baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur itu harus menciptakan baldah thayyibah, negeri yang thayyibah, pemimpin yang adil, orang-orang berilmunya yang amanah, ulamanya mendorong untuk mengajar Quran, perempuan-perempuannya nutup aurat. Nah, ibu menjadi bagian nih. Kata Nabi, kullu baldatin yakunu fiha arba'atun fa ahluha ma'sumuna minal bala. Kullu baldatin, tiap-tiap negeri.
Yakunu fiha, ada di dalamnya 4 hal kata Nabi, fa ahluha ma'suna minal ma'sumuna minal bala. Maka penghuni negeri itu akan terpelihara dari balaknya Allah. Siapa nih yang 4? Penambah kali imamun adilun la yadlimuhum syai'an. Kalau di negeri itu ada seorang pemimpin yang adil yang tidak mendolimi rakyatnya sedikit pun. Berarti kalau ada banyak bala, berarti ada pemimpin yang tidak adil. Kata Nabi katakan kullu baldatin yakunu fiha arba'atun fa ahluha ma'sumuna minal bala. Tiap-tiap negeri di mana di dalam negeri ada 4 hal, maka penghuni negeri itu akan ma'sumuna minal bala, terpelihara dari syarat yang pertama kata Nabi imamun adilun. Kalau di dalam negeri ada seorang pemimpin yang adil, la yadlimuhum syai'an, yang pemimpin itu tidak mendolimi rakyat. Jangan didolimi. Kalau nanti mendolimi rakyat, nanti bala akan datang. Yang kedua alimun ala sabilullah, ada orang berilmu yang masih ada di jalan hidayah, ulama yang masih ada di jalan atas agama, ulama yang tidak bisa dibeli kehormatannya dengan uang. Itu alimun ala. Kalau di negeri itu masih ada orang alim ala sabilil huda, maka akan terpelihara semuanya dari bala. Yang ketiga masyayikhu ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuharriduna ala ta'limil Qur'an wal ilm. Ada masyayikh, para tokoh, orang-orang tua, ulama yang mengamar ma'ruf nahi dan mendorong untuk mengajarkan Quran dan mengajarkan ilmu. Yang terakhir nisaun masturatun, ya perempuan-perempuan yang masturat, yang nutup orang. Kan saya tanya tadi, di rumah dandanan begini enggak? Ya, dandan mikap enggak di rumah? Ya, sejadi-jadinya. Itu dasar pantas pakai buat ngelap tai ayam masih dipakai. Ya kagak di sini. Ini ceritanya di Pondok Pinang, ibu Pondok Pinang, kejadian di sini. Jadi lagi nyeritain ibu-ibu di Pondok Pinang tuh, ya ceritanya di mana? Di Pondok Pinang, kejadiannya di Peninggalan itu aja. Jadi kejadiannya di Peninggalan, ceritanya di Pondok. Tuh nisaun masturat, perempuan-perempuan yang masturat, yang nutup maka di sini terus tutup aurat biar nanti Allah pelihara dari Jadi ibu punya andil besar agar bala Allah tidak timpakan dengan cara nutup aurat. Saya dulu suka nginep di rumah nenek saya. Kalau ada bunyi kuda tuh neng di belakang ada kuntilanak tuh, gitu. Kalau dulu hadis Nabi kalau ada kuda meringik, anjing menggonggong, berarti dia sedang lihat Saya nginep di rumah nenek saya, nyaji itu ada kuntilanak neng. Serem ya nyak? Oh serem kuntilanak, gimana tuh? Beriap, belakangnya bolong. Begitu kan cerita lu ya? Ada nggak kuntilanak berjilbab? Mereknya Coya ada. Kuntilanak jilbabnya mereknya Coya. Ada nggak ada? Kan beriap kan, belakangnya bolong nggak? Itu kuntilanak dulu. Kuntilanak sekarang lebih serem. Ya sekarang jam 7 pagi pinggir jalan banyak kuntilanak tuh. Bukan hanya belakang bolong, depannya ininya bolong, ininya kuntilanak lebih serem sekarang. Maka ini yang bisa menyebabkan datangnya maka ibu semuanya menjadi bagian bisa menahan balanya Allah dengan cara nutup Allah. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalain wal fariqaini min urbi wa min ajami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Pesan saya yang terakhir, jangan melupakan hadirkan terus Allah dalam hati dan kehidupan kita agar kita diselamatkan dari rasa Kalau tidak menghadirkan Allah, nanti setan yang main tuh, alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal. Nanti setan yang bakal main kalau kita tidak menghadirkan terus Allah. Allahu 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 Rabbuna. Allahu 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 Hasbuna. Allahu 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 Rabbuna. Allahu 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 Hasbuna. Kita berdoa mudah-mudahan negeri yang kita cintai, negara kesatuan Republik Indonesia, Allah lahirkan pemimpin-pemimpin yang adil,
pemimpin yang jujur, yang amanah sehingga tercipta baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Saya bukan relawan Anies ya, tapi saya dukung nih beliau agar jadi presiden. Amin. Takbir. Takbir. Siapa presidennya nanti? Anies Baswedan. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan lahir pemimpin-pemimpin yang adil, bertanggung jawab, amanah, mikirkan rakyat, bangun negeri ini supaya mendapat ridho dari Allah Subhanahu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina wa tub 'alaina wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin ya rabbal alamin. Ini saja dan saya pamit duluan ya Bu ya. Saya tungguin sampai akhir habis, nanti ada pembagian sembako. Oh sembako banyak Bu. Nahan ibu-ibu mah gampang dah, jangan pulang dulu, bilang ada sembako sampai jam 3 pagi, tungguin juga dah. Nenek-nenek kalau dengar sembako ngangkat kain lari sembako neng. Amin ya rabbal alamin. Ini saja, wal afwa minkunna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.